Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov, tanggal 22 November melansir kontak senjata intens di arah Krasny Liman. Pasukan Rusia menggagalkan upaya kompi infanteri mekanik angkatan bersenjata Ukraina yang diperkuat tentara bayaran asing menyerang dari area Stelmahovka. Musuh menderita hingga 40 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 3 kendaraan lapis baja dan 3 truk pikap dihancurkan, kata Konasenkov. Unit operasional taktis dan penerbangan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri Federasi Rusia menetralkan 11 pos komando Ukraina dekat Chuguyev, Kislovka, Krahmalnoye, Brestovoye dan Krukliakovka, wilayah Kharkov. Termasuk 63 unit artileri dalam posisi tembak, tenaga kerja dan peralatan militer di 136 area digempur. 2 sistem self-propelled Buk M1 Ukraina dan gudang amunisi dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. 1 baterai sistem artileri M777 buatan Amerika Serikat dinetralkan di dekat Kolesnikovka, wilayah Kharkov. 1 radar perang counter bateri ANTPK-50 buatan Amerika Serikat dihancurkan di dekat Minkovka, Republik Rakyat Donetsk. 2 peleton mortir Ukraina dihancurkan di dekat Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk. 6 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh sarana pertahanan anti-pesawat Rusia di dekat Nikolskoye dan Vladimirovka, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov merilis secara total, 333 pesawat terbang dan 177 helikopter, 2.549 kendaraan udara tak berawak Ukraina dinetralkan sejak awal operasi. Termasuk 390 sistem rudal pertahanan udara, 6.758 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 901 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 3.611 meriam dan mortir artileri lapangan. Juga 7.320 unit militer khusus perangkat keras dihancurkan selama operasi militer khusus. Rusia juga menyebut rezim Kiev melanjutkan provokasi bertujuan menciptakan kemungkinan bencana teknologi di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporozhye. Selama tanggal 21 November artileri Ukraina menembakkan 8 peluru kaliber besar ke zona industri pembangkit listrik tenaga nuklir. Serangan diluncurkan dari Marganets yang dikendalikan Ukraina tepatnya di wilayah Dnepropetrovsk. Daya tembak musuh dinetralkan oleh serangan balik artileri Rusia. Lingkungan radiasi di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir tetap normal, kata Konasenkov. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir 400 tentara Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 3 tank, 12 unit artileri dan 5 kendaraan tempur dinetralkan. Total 85.000 prajurit Rusia tewas sejak awal konflik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang solidaritas dunia internasional memberi sanksi keras kepada Rusia karena menjajah negara berdaulat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 273, belum ada tanda-tanda perdamaian.